Perhatian. Konten ini mengandung konsep esensi ilahiyah yang membutuhkan aspek pemahaman mendalam, yang kemungkinan hanya dapat diakses dengan keterbukaan hati dan pikiran, untuk mencapai tingkat pencerahan dan kesadaran yang lebih tinggi. Ya, hari ini kita kedatangan tamu istimewa, alumni Abundant Revolution berapa, Gung? 7. Alumni Abundant Revolution 7. Agung ini luar biasa sih menurut aku, teman-teman. Dia adalah dosen, dulunya dosen di Tenas, dosen desain grafis. Desain produk. Oh, desain produk, sorry. Terus Mas Agung ini juga di Bandung terkenal nih, Mas Hendra. Iya. Terkenal banget karena dia pemain band, dia megang bass gitu. Dan dia S2. S2-nya S2 musik. Dan usianya baru 50 tahun. Baru 50 tahun. 50 tahun segini, awet muda kayak mahasiswa. Iya. Dan yang lebih luar biasanya lagi, pada saat Mas Agung ini ikut kelas Abundant Revolution, dedikasi utamanya salah satunya adalah kesehatan, gitu. Iya, dan Mas Agung ini udah perjalanan pembelajaran kelasnya tuh banyaknya pakai banget gitu. Boleh nggak diceritain sedikit? Kenapa pada akhirnya masuk kelas Abundant Revolution dan before afternya gimana sih? Biar jadi inspirasi teman-teman semua. Ya, intinya saya senang belajar, senang mengajar. Saya pembelajar lah ya. Ibaratnya, saya tertarik dengan hal-hal yang sifatnya spiritual. Apapun saya pelajari. Ketika sekian belas tahun yang lalu kenal ilmu The Secret dari nonton Oprah Winfrey, saya langsung cari bukunya, saya baca bukunya, saya nonton videonya, saya praktekkan. Alhamdulillah ada yang bisa termanifestasi. Lalu saya belajar yang namanya ilmu Theta Brainwave gitu ya. Ini kalau di TVB sama dengan quantum jam, karena untuk quantum jam itu kan kita harus berada di frekuensi rendah di gelombang theta. Lalu ya belajar nafas, buteyko, dan TRE, tension and trauma releasing exercise, lalu EFT. Saya dari tahun 2007 yoga, meditasi. Lalu saya sakit sekitar 2 tahun lalu, sekitar 6 bulan. Saya sakit, saya sama istri saya itu kelainan darah, Teh. Oke. Saya kelainan darah, harus mengurus istri saya juga yang kelainan darah. Istri saya dirawat di rumah sakit, bolak-balik 3 kali, saya di rumah sendirian. Oke. Setiap hari saya udah kayak orang gila saya. Nonton ceramah aja tiap hari. Nonton hal-hal yang sifatnya motivasi yang bisa menenangkan saya. Sambil tidur tuh harus denger ngaji. Lalu nonton YouTube yang bisa membantu secara psikologis, saya tuh bisa terbantu. Karena ketika sakit, saya bukan hanya sakit fisik, tapi mental saya kena jatuh banget saya. Oke. Ganjel banget yang itu tuh nggak bisa di switch secara tiba-tiba pengen lepas tuh nggak bisa. Yeah. Dan semua saya pelajari, saya nonton ngaji Rosso itu sekitar 2 tahun itu banyak narasumber dan menurut saya semuanya bagus. Tapi nggak tahu kenapa pas begitu nonton TVB pertama kali langsung ini saya harus ketemu orang ini. Saya harus kenal orang ini, saya harus ikut kelas ini. Dalam kondisi finansial saya yang sedang tidak baik, ya saya pernah cerita ke TVB, kemarin ada sesuatu di pekerjaan yang tidak sesuai harapan gitu ya. Dan saya harus ikut ini sampai saya jual aset. Untuk ikut kelas ini. Tapi sebelum waktu itu mutusin ikut kelas, ada kondisi yang tadi very low untuk mengakhiri. Oh ya, itu gimana? Itu 2 tahun yang lalu dalam kondisi saya sakit fisik, kelainan darah. Kalau secara fisik tuh kerasanya kalau udah mulai siang setelah jam 12 siang tuh kaki tuh panas banget ya, dari telapak kaki sampai ke paha tuh panas, lalu meriang, bukan demam. Kalau demam kan 39, paling 30, tapi meriang tapi nggak enak. Kepala sakit dan di sini nggak nyaman, nggak sakit tapi nggak nyaman. Yang paling beratnya lagi hati nggak ganjel. Dalam kondisi begitu saya ada beberapa masalah yang datang secara bersamaan dan saya nggak bisa handle itu. Dan saya depresi berat saya, dan saya mungkin marah, kecewa, sedih. Ya Allah, kenapa begini? Kenapa harus saya mengalami semua ini gitu ya? Lalu saya juga mungkin saat itu ngatur sama Allah. Saya ngatur sama Allah. Ya kalau dalam Abundance Revolution ini ketika peristiwa terjadi itu kan ada
emosi yang muncul, rasa sedih, marah. Lalu ada ego, keinginan ngatur. Ya Allah, pengen sembuh. Ya Allah, angkat saya dari situasi ini. Nggak enak banget. Ya Allah, saya udah nggak kuat. Mungkin kata Allah, siapa lu ngatur gua gitu kan. Gimana gua aja gitu kan. Ketika saya mengatur, Allah meminta, mungkin Allah juga ya nanti dulu pengen gua kasih, sabar dulu. Dan saya nggak menyadari saya harus belajar sabar di situ. Saya banyak dapat support dari teman, sabar ya. Dengan gampangnya, enak aja lo ngomong sabar. Gua yang ngalamin ini nggak enak banget, berat. Dan saya udah menyerah, ya Allah ambil nyawa saya sekarang. Saya udah nggak kuat, ganjalan di hati ini, ya Allah luar biasa, dan sakit fisik luar biasa. Sementara istri saya di rumah sakit gitu ya. Untung anak saya baik banget, dititipin di neneknya tuh luar biasa. Jadi saya ngurus istri saya tuh dari sebelum nikah, saya udah tahu. Dari calon mertua saya ngasih tahu, Teteh tuh begini, Agung siap nggak? Kalau nggak siap, jangan sampai nikah karena kasihan. Saya siap. Sampai sekarang saya. Oke, terus sampai pada akhirnya ketemu ketenangan. Gimana ceritanya? Ikut kelas? Jadi saya ikut kelas TRE itu ya, Tension and Trauma Releasing Exercise, ikut EFT, itu kan releasing emotion juga. Meditasi semua. Saya belajar ilmu KTVB itu dari tahun 2007 yang namanya Theta itu. Saya menarik manifestasi itu udah banyak juga teh. Kesehatan juga, ketika istri saya terkapar di rumah sakit, saya bayangkan istri saya itu kuantum jam, lagi main di pantai, lagi jalan-jalan, lagi sehat. Ketika anak saya sakit, dari ilmu Theta itu juga saya bikin video dalam pikiran, satu badan anak saya itu saya tempelin penurun, saya sebut mereknya nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Saya tempelin tempra dalam pikiran saya. Biar dia turun gitu ya. Tempra itu kan untuk nurunin panas. Ini satu badan dalam pikiran saya bayangkan supaya panasnya cepat turun. Dan setiap anak saya sakit, istri saya tolong diteta, anak diteta, istilahnya begitu. Itu kuantum jam. Saya bayangin anak saya lagi main sepeda, lagi jalan-jalan, lagi makan senang-senang. Saya nonton konser di Singapura, saat itu saya lagi nggak ada uang untuk itu, uang untuk hidup sehari-hari. Tapi saya udah GR duluan, saya bakal nonton. Ada band Islandia, Sigurros, yang saya suka banget. Karena gosipnya nggak akan ke Indonesia teh, jadi saya kejar ke Singapura. Jadi kejar ke Singapura. Tapi saya nggak punya uang untuk itu. Tapi saya GR, saya bakal nonton. Karena saya udah pernah ke Singapura, jadi saya tahu ya cuacanya gimana. Suasananya. Saya rasain, panasnya begini di Singapura, lagi ngebayangin lagi makan makanan laksa, kayak gitu. Saya seneng kuliner. Sampai pada akhirnya ketemu kelas ini dari channel Ngaji Roso. Channel Ngaji Roso, ngeliat TVB. Judul yang mana itu waktu itu? Yang paling pertama. Paling pertama. Jadi saya tahu perjalanannya. Jadi saya juga menawarkan tonton Ngaji Roso yang TVB, tapi selalu saya WA. Yang ini yang ditonton dulu, supaya tahu TVB itu siapa, perjalanan awalnya seperti apa, supaya nggak loncat-loncat. Selalu itu saya WA saya. Yang kedua ini, yang ketiga ini, tonton dulu. Jadi nyebarin ke teman-teman gitu. Saya downline saya. Saya downline TVB. Buka affiliate. Downline Ngaji Roso. Padahal kenal nggak, ketemu baru gitu ya. Tapi saya udah feeling ini nyambung nih. Ternyata TVB orang Bandung. Namanya belakangnya Suryanata. Pasti nyambung saya kan. Ternyata Kang Boyke kakaknya TVB masih ya di lingkungan yang sama gitu-gitu. Ya, yang cerita tadi saya ngatur sampai pada akhirnya saya udah nggak sholat loh teh. Saya berhenti sholat waktu. Karena marah sama Tuhan ya, pernah cerita, sempat protes dan sempat marah sama Tuhan gitu ya, Gung? Buat apa saya sholat? Saya udah mau mati ini. Saya terpikir untuk mengakhiri hidup saya dengan cara saya, tapi saya masih realistis teh. Saya mencoreng nama institusi saya. Saya waktu itu sebagai dosen desain produk di ITENAS. Saya pasti akan mencoreng nama mertua saya. Jadi pas mau bunuh diri pikir-pikir lagi gitu ya. Ini nggak elegan ini bunuh diri kayak gini, mencoreng institusi katanya. Mertua saya tuh kan ya senior di ITB. Senior di ITB. Apa yang akan dibilang? Berarti teman Profesor Sahwan tadi. Iya, teman baik sama Profesor kan. Lalu gimana caranya saya mati tapi nggak bunuh diri? Saya cari caranya teh. Saya waktu itu
coba makan sesuatu yang bikin saya tersedak supaya saya lalu saya mikir gimana caranya saya bisa mati tanpa bunuh diri. Saya cari jalan yang mobil itu paling ngebut deh. Ketika ada mobil ngebut saya mau nyebrang, udah mau nyebrang saya, tapi kalau saya mati ketabrak saya nyusahin orang lain gitu. Dia berurusan dengan polisi. Masih ada pikiran-pikiran yang lalu rumah saya itu kan masih banyak semak-semak. Ada satpam yang ngasih tahu, awas tadi ada ular kobra, gede banget, tutup pintu rumahnya, masuk ke semak-semak. Saya tuh takut banget ular teh. Saya cari teh ularnya teh. Dengan harapan yang tadi itu. Supaya saya dipatuk ular itu dan mati. Masya Allah. Oke. Sampai pada akhirnya intuisi menggerakkan membuka YouTube Ngaji Roso dan ketemu judul itu. Dan relate banget karena kenapa saya ke Ngaji Roso itu karena ketika saya pasrah teh, saya lepas ke Allah. Pada akhirnya saya pengen sholat lagi. Sholat lagi. Alhamdulillah. Saya tuh sholat tuh akhir-akhir saya nggak sholat itu karena kok saya sholat cuma untuk menggugurkan kewajiban aja. Jam 2 subuh belum sholat tuh nggak enak karena udah kebiasaan. Kok saya nggak ngerasain apa-apa, walaupun saya nggak tahu sholat saya sebelumnya diterima atau enggak. Tapi kok yang sekarang saya nggak ngerasain apa-apa, bener-bener fisik aja gitu. Udah saya nggak sholat lagi gitu, sampai pengen sholat lagi. Saya sholat hajat tiap malam, sholat tobat, sholat tahajud, dan pasrah. Ya Allah, saya nggak ada apa-apanya di hadapan-Mu ya Allah, saya sangat kecil. Silahkan. Kalau Allah mau ngambil nyawa saya sekarang, ambil nyawa saya sekarang. Tapi kalau Allah masih menginginkan saya hidup, tolong sembuhkan saya. Saya semakin kuat, tapi saya masih dalam posisi itu, masih sakit. Saya masih belum bisa ngantor. Dan saya menemukan titik baliknya dalam hitungan detik teh. Ketika saya berniat baik membantu teman saya. Jadi hari itu ada seminar internasional di ITENAS. Saya nggak dilibatkan karena saya sakit. Rekan saya itu harusnya jadi moderator. Tapi dia nggak bisa datang ke kampus karena ibunya sakit. Saya baru bisa siang. Bisa ke kampus, ibu saya sakit. Saya selama depresi nggak mandi teh. Orang depresi nggak mau makan, nggak mau mandi, nggak mau keluar, nggak mau ketemu orang. Sangat tertutup. Nggak bisa komunikasi. Saya di WA banyak orang. Mana? Kok biasanya tiap hari posting yang lucu-lucu. Ini teman-teman di kantor pengen ketawa-ketawa, pengen hiburan. Setiap hari tuh begitu. Lalu akhirnya ya saya telepon teman saya. Udah kamu nggak usah ke kampus. Urus aja ibu kamu. Saya yang ke kampus gantiin kamu. Lu kan sakit. Bisa. Saya yang mandi 5 hari sekali, seminggu sekali. Tiba-tiba saat itu saya pengen mandi teh ya. Saya kan kalau mandi pakai air hangat, pakai shower. Saat itu saya pengen ngeset air itu yang paling dingin teh. Pengen segar. Dan saya kalau pakai kemeja nggak pernah dimasukin. Saat itu saya pengen datang ke kampus. Rapi. Pakai parfum yang paling wangi, segar. Saya datang. Sampai wakil dekan juga kaget pas saya datang. Pak Agung tadi WA katanya masih sakit. Ya saya mau ngegantiin Pak Dedi. Emang bisa? Bisa. Dari situ, karena saya niat baik ngebantu Dedi, dalam hitungan detik, secara fisik saya sangat membaik, secara mental saya sangat percaya diri berlebih, dan tapi ada bagusnya, nggak bagusnya terlalu berlebih. Iya. Dan saya melalui masa-masa halu waktu itu, karena ya gagasan, nggak berhenti, lalu menggebu-gebu gitu, tapi akhirnya alhamdulillah saya kembali normal dan ketika saya pasrah, ketika saya berserah, ya Allah silahkan. Kalau diambil, saya siap dengan segala dosa-dosa saya. Ketika pasrah malah YouTube Ngaji Roso datang ya? Ketemu. Terus gimana fase dari sejak ikut kelas? Tadi kan ikut kelas tuh dananya juga harus jual aset dulu ya? Iya. Sampai pada akhirnya ikut kelas. Apa yang dirasain di dalam materi itu? Iya. Jadi kalau ilmunya saya tahu teh dari dulu, dari 2007 saya tahu ilmu ini. The Secret itu sama ya. Saya belajar juga tentang Ho'oponopono dari Ihale Akala yang orang Hawaii. Tapi yang paling penting itu kan prakteknya. Betul. Ya saya pernah bilang ke TVB waktu telepon juga. Keimanan saya naik turun teh. Saya tahu ilmunya di sini, tapi saya ada di sini. Betul. Vibrasi saya kadang makanya saya substansi dari hal yang membedakan kelas kita dengan kelas yang lain adalah setelah kelasnya Mas Hendra. Benar. Karena pada saat di kelas itu masih anget tuh Mas. Tapi ketemu realita turun naik gitu kan. Dan Abundant Revolution beserta keluarga besarnya, beserta alumninya benar-benar terbuka hati di alumni kita ya untuk benar-benar saling
saling meluk gitu. Ya, Abundant Revolution ini mengingatkan apa yang pernah saya pelajari, apa yang pernah saya lakukan. Teh Feby bilang gini, oh saya tuh tahu, kok saya lupain ya itu. Oh saya pernah melakukan itu dan berhasil, kok saya lupain. Jadi selalu Yang paling berkesan apa dari materi kita, Bung? Sadar nafas syukur. Sadar nafas syukur, saya dari dulu juga begitu. Dan yang paling penting itu menerima deh. Penerimaan. Karena banyak yang bilang, jadi lo tuh nggak gampang, berat banget. Dalam seminggu tuh bisa 4 kali ke rumah sakit. Seminggu Bisa 4 kali. 4 kali ke rumah sakit. Minimal 1 kali. Untuk transfusi darah. Untuk ngebuang darah ya berarti? Saya ngebuang darah. Istri saya harus nambah darah. Saya harus buang darah. Kalau bisa pakai selang, mendingan langsung. Dipindahin gitu ya? Sama-sama kelainan darah, cuma beda jenisnya gitu. Tapi kan saya udah menerima deh. Yang kata orang, jadi lo berat? Enggak. Ya. Saya happy menjalaninya. Dan ketika saya ke rumah sakit, saya kadang jalan tuh sambil, ya Allah, saya udah di sini lagi. Tapi saya happy. Saya anggap ini main gitu. Ini permainan hidup saya yang harus saya jalani. Di dalam Al-Quran kan juga dikatakan ya, Gong ya, bahwa hidup itu hanya permainan. Dan senda gurau belaka ya. Ketika di materi itu dikupas Mas Hendra tentang siapakah diri kita, tentang siapakah substansinya diri kita, siapakah sebenarnya jati diri kita, bahwa kita adalah percikan cahaya semesta yang sudah berkelimpahan. Mungkin itu yang sedikit juga menguatkan Agung di posisi sekarang ya, bahwa Allah itu dekat, lebih dekat daripada urat leher. Betul sekali. Itu yang membuat Agung kuat, Mas Hendra. Materi di Abundant Revolution itu membuka bahwa tubuh manusia itu terdiri dari 40 triliun sel. Oke, dan satu sel manusia itu bentuknya lingkaran seperti ini. Satu sel manusia itu dia terdiri dari 99,99% ruang kosong. Ruang kosong ini berisi kecerdasan semesta tanpa batas, energi tanpa batas, yang isinya adalah cinta. Ketika Agung menyadari bahwa di dalam diri dia ada yang tanpa batas, dia menjadi kuat. Karena Allah nggak pernah ninggalin Agung. Karena Agung, aku, dan semua teman-teman berada di dalam Dia. Berada di dalam Dia. Sebenarnya kesembuhan Agung di sini itu sudah tersedia, Agung, di alam potensi. Tapi potensi kesembuhan dia itu vibrasinya harus disamakan, Gung. Kesehatan Agung itu ada di vibrasi cinta. Cinta murni tanpa batas itu vibrasinya di dalam judul berterima kasih, bersyukur, dan memberi dengan cinta murni tanpa batas. Kalau Agung ingin long life, ingin umurnya panjang, dia harus selalu memperbanyak tabungan semesta. Berupa cinta. Aku surprise banget Mas Hendra. Kemarin Agung menawarkan diri. Teh Feby boleh nggak jadi relawan Abundant Revolution? Volunteer. Tugasnya adalah pergi ke rumah singgah, pergi ke panti jompo, pergi ke rumah yatim yang biasa kita suka donasi kan. Kita kan Abundant Revolution Group sama ngaji Roso Peduli kan kita suka bareng untuk sending love ke panti-panti jompo berupa pampers dan lain-lain, sending love juga ke adik-adik yatim berupa sembako, sending love juga ke rumah singgah untuk sembako juga. Honestly, aku memang kekurangan orang buat volunteer. Tiba-tiba Agung menawarkan diri, dan itu adalah cara atau solusi membuat dia sehat. Kenapa? Karena ketika kita berbagi, bukankah pada saat melihat ada orang yang sulit lalu kita ringankan bebannya, ada rasa bahagia di sini, ada cinta yang lahir di sini, ada semangat yang lahir di sini. Pada saat rasa hati Agung bahagia, hormon endorfin di otak dia keluar, Mas Hendra. Hormon endorfin adalah hormon kebahagiaan. Jadi di tubuh manusia ini ketika dia bahagia, Mas, ketika dia donasi, itu tubuh manusia secara natural mengeluarkan cairan, Mas, di otak dia berupa hormon. Ketika bahagia, dia mengeluarkan hormon endorfin namanya, hormon kebahagiaan. Hormon endorfin ini dia diproduksi oleh natural tubuh kita atau pabrik
farmasinya tubuh kita berupa hormon kebahagiaan yang bersifat vitamin untuk meregenerasi sel. Ingat tuh, kamu kan kelainan darah nih. Dia butuh regenerasi sel yang lebih bagus dong di tubuh dia. Nah, si hormon ini pada saat Agung, Feby aku aja deh yang survei ke panti jompo kemarin, udah jalan ke rumah singgah, dia udah jalan. Feby kebutuhannya sembakonya ini disebutin tuh dengan bahagia. Ternyata dia ketemu sama yang ngelolanya, ternyata ada ambulan yang boleh dipakai oleh siapapun yang membutuhkan. Terus aku bilang, Agung, aku tuh beberapa panti jompo aku tuh kadang suka butuh ambulan itu karena nenek-nenek kadang-kala sakit, kadang-kala meninggal. Nah, ketika Agung merasakan bahwa dirinya bermanfaat buat semesta, dia menolong, dapat data informasi buat yang donasi, hati dia bahagia, otak dia mengirimkan sinyal untuk membuat hormon endorfin itu. Hormon endorfin itu seketika akan terpancar gitu, keluar dan terdistribusi ke seluruh tubuh dia untuk regenerasi sel tubuh dia menjadi normal. Darah dia menjadi normal, tapi itu tidak magic ya Mas Hendra. Itu perlu konsisten, pelan-pelan melakukan itu sambil terus diterima semua realita dan dilepaskan ekspektasi kita untuk mengatur hidup. Jadi ini adalah cara paling cerdas untuk membuat dia sehat. Benar nggak, Gong? Dan dari dulu punya kebiasaan berbagi, katanya berbagi nasi. Saya punya kegiatan pribadi, Mas. Pribadi. Jadi saya waktu masih ngajar di ITENAS, kalau hari Jumat naik motor, saya punya uang, saya mampir dulu ke warung nasi lah. Tolong buatin yang harganya segini 10 bungkus sambil ke kampus. Saya berhenti, ada pemulung, saya kasih, ada tukang sampah, ada tukang parkir. Sampai kampus tuh badan saya basah karena panas, keringet gitu ya, tapi seneng gitu. Suatu saat, mertua saya tahu, bapak mertua saya, kalau saya suka bikin kegiatan ini, berbagi nasi Jumat Berkah. Gung, papa titip, tolong dimasakin di kedai, saya kan ada usaha kedai makan. Pas nitip, nilainya gede banget teh, buat saya ini gede. Waduh, kalau dimasak di kedai kayaknya nggak akan keburu karena kedai saya juga harus prepare. Saya punya rekan yang punya catering, akhirnya saya kontak. Kita jalan bareng. Jadi rekan saya yang belanja, yang masak, dan ada tim juga yang menyebarkan ke panti asuhan, ke panti jompo. Juga waktu pandemi kan pada di rumah ya, kita kirim-kirim makanan buat yang pada kena corona waktu itu ya. Lalu mertua nitip iseng posting di status WA, di Instagram, di Facebook gitu ya. Taunya ikutan dong. Udah 4 tahun teh, bulan depan 4 tahun alhamdulillah. Itu yang membuat umur panjang. Dan ini tuh jangan sakit juga loh kayaknya. Kenapa? Jangan sakit. Yes. Mengamati teman-temanku yang hidupnya suka memberi, justru jangan sakit, serius tuh. Ya, betul. Nah, sekarang Agung setelah belajar, kalau kemarin kan Agung cerita sama aku ya, masih ada kekhawatiran, kebingungan. Setelah belajar Abundant Revolution, itu katanya keresahan, ketakutannya berkurang ya, Gung? Iya. Karena ya itu, ada satu kalimat yang menurut saya paling powerful yang disampaikan Teh Feby. Jadi, abaikan realita, yang penting itu respon kita terhadap apapun yang terjadi gitu. Jadi, ya itu, ketika ada sesuatu di jalan yang biasanya saya tuh gitu ya, sekarang makasih gitu. Makasih. Sinyal semesta. Sok aja lo, emosi gua enggak gitu. Gua peace aja. Menerima apapun dengan happy sekarang gitu ya. Ya termasuk banyak teman-teman yang nggak percaya kalau saya tuh punya sakit berat. Karena saya senang bercanda, posting-posting yang lucu-lucu di sosial media sampai yang masa sih lo sakit itu, mari ketika tahu diagnosa saya, lo nggak kayak orang sakit lo. Saya nggak pengen terlihat sakit dan saya nggak mau terlihat sakit. Kalau saya terlihat sakit, emang lo mau bantu? Saya berbagi kebahagiaan aja gitu. Dan itu menjadi inspirasi buat teman-teman. Gila, pecung aja. Saya dipanggilnya pecung. Okay. Pecung aja yang sakit bisa seperti itu. Masa gue yang sehat nggak? Saya tiap hari jogging deh. Dan itu menginspirasi. Pecung aja yang sakit kayak gitu tiap hari jogging. Masa gue yang sehat nggak? Ikutan. Jadi pada ikutan olahraga, sampai saya juga menyebarkan ilmu ini karena menurut saya ini penting. Cuma ya nggak semua orang tuh bisa menerima karena ini ilmu di luar nalar. Orang-orang yang pakai logika nggak bisa nerima ini gitu. Betul.
Jadi memang ada judul-judul favorit nih di Abundant Revolution, ada istilah yang kita senang banget, namanya Quantum Jam. Itu udah kalau di Abundant Revolution tuh disingkat sama anak-anak Mas Hendra, QJ. It's mean Quantum Jam. Itu anak-anak yang testimoni, aku habis QJ gitu. Dan amazingnya Mas Hendra, pada saat seorang ibu ibunya belajar Quantum Jam, si ibu ini ngajarin anaknya untuk Quantum Jam karena waktu itu mau ikut lomba kompetisi yang waktu itu testimoninya masuk, Jennifer. Ingat nggak? Anaknya diajarin Quantum Jam untuk satu lomba dan menang juara umum. Anaknya melakukan Quantum Jam. Jadi materi ini memang sebenarnya fitrah kitanya kan memang sudah berkelimpahan. Bagian dari tugas ngaji Roso di sini memang sudah ditakdirkan sama Allah untuk menjadi marketingnya Allah. Untuk jadi marketingnya Allah agar teman-teman lebih kenal dirinya yang sudah berkelimpahan. Agar teman-teman yang takut, bingung, cemas atau seperti Mas Agung yang kemarin itu merasakan bahwa Allah itu dekat, bahkan dia berada di dalam pelukannya Allah. Dia berada di dalam energi tanpa batas ini. Jadi nggak ada istilah, kenapa ya Allah meninggalkan aku? Tidak ada. Benar nggak, Gu? Karena kita ada di dalam Dia. Hanya butuh sebuah kesadaran untuk, boleh nggak teman-teman terbuka pada sebuah kemungkinan bahwa teman-teman semua adalah percikan dari ruhnya Allah itu, bahwa teman-teman adalah bagian dari Dia yang tanpa batas, bahwa teman-teman sudah yang tanpa batas dan sudah berkelimpahan. Jadi bagi teman-teman yang merasa di ujung ketakutan, di ujung kehampaan, atau di ujung harapan yang kayaknya nggak ada solusi, boleh nggak izinkan untuk terbuka pada sebuah kemungkinan. Allah dekat, bahkan lebih dekat daripada urat leher. Allah selalu bersama-sama kita. Kamu bisa rasakan itu sedekat saat kita bernafas. Gitu ya? Iya. Mantap ya. Ini bahagia aja teh, bahagia. Tuh, bahagia. Sampai mungkin banyak yang bilang saya awet muda karena saya bahagia, nggak ada yang percaya saya 50 tahun umur saya, nggak ada yang, karena saya happy aja. Jadi abis kelas dia kan ngobrol sama Hendar, aku mau ketemu Teh Febi. Dan itu saya manifest teh. Dan dia quantum jamming coba mau ketemu aku hanya untuk menceritakan aku bahagia ketemu materi ini. Sebenarnya bahagianya karena ketemu dirinya sendiri. Diri yang 99% ruang kosong energi tanpa batas itu. Yang selama ini tuh Mas Hendra, diri yang asli itu, dirinya kita semua yang asli, itu kayak tertimbun dalam seperti harta karun. Ketika pikiran kita ramai, dia tenggelam masuk ke dalam, Mas. Tapi ketika pikiran kita stop dulu sebentar, boleh nggak? Pikiran tenang, dia naik, Mas, ke atas. Itu esensi dari sadar nafas syukur. Jadi memang banyak hal yang dicintai sama teman-teman nih yang nanti mungkin rekamannya juga akan Mas Hendra kasih juga buat teman-teman, yaitu Quantum Jam, sadar nafas syukur, sending love, sama alpha telepati. Agung punya saksi nih. Teh Febi alpha telepati bener-bener powerful katanya. Hitungan jam. Tuh, hitungan jam. Tiba-tiba saya ingat teman saya yang biasa tuh kalau urusan kesehatan suka nanya ke saya. Banyak yang nanya urusan udah kayak asisten dokter saya. Mantap dong. Pengen transfusi gini nih, saya kasih infonya. Oh makasih, udah ya. Pokoknya banyak yang ini udah lama nggak kontak saya, gimana kabarnya? Saya langsung merem aja. Terus saya bayangin dia di depan saya. Ada cahaya yang tersambung. Yes. Itu step kedua. Bayangkan orang yang ada di depan. Kedua, kasih jembatan. Terus ketiga, hei, kemana aja lu? Saya doain kamu selalu dalam perlindungan Allah, selalu dalam keselamatan, selalu dalam kesehatan, kebahagiaan, dan rezeki yang melimpah. Hubungi saya sekarang. Kasih 10 keuntungan. Saya kasih 10 keuntungan. Kalau kamu menghubungi saya akan menjadi teman baik kamu. 1. Saya akan bisa menemani kamu ketika kamu
ya sedang dalam kondisi yang tidak mudah. Info kesehatan saya kasih Sampai 10? sampai saya bisa ngantar ke rumah sakit dan lain-lain, dan kamu bisa makan enak di tempat saya. Wah, Saya bisa, mantap. Betapa gitu. telepatinya dia makan enak. Saya sambil bercanda, sambil main-main. Ya. Sambil nyetir, menuju ke kedai dari rumah. Oke. Setengah jam, Oke. itu jam 11. Oke. Habis asar, ada telepon. Orang itu yang tadi saya Ini tadinya berapa lama nggak ngubungin? terakhir 5 bulan. 5 bulan yang lalu. 5 bulan. Mantap. 5 bulan. Everything is energy. Wah, kalau Itu cuma berapa jam? 5 jam. Nah, pas telepon saya nggak kaget, karena saya tahu ini pasti Ini terjadi. pasti terjadi. Dan saya cuma ketawa, pasti Yes. saya bilang. Sama kedai saya, weekend kadang suka sepi. Oh 1 jam. iya, apa telepati massal? Massal. Wah, ada apa telepati massal? Satu pulau Jawa saya payungi. Lalu kasih pesan. jadi rekaman nih. Wahai pelanggan. Iya. Biar penasaran kita kan. Iya. Tapi Iya. itu Mas Agung, Masya Allah. telepati itu istimewa banget. Istimewa. Yang tadinya dijual begitu sangat mahal, di sini dibongkar semua. Tapi apa kayak gitu nggak pengaruh sama energi, tabungan energi orangnya ya kira-kira? Karena nggak semua orang bisa loh. Semua akan tergantung tabungan energi, karena segala sesuatu ada pertukaran energinya, Indra. Energinya tabungannya udah banyak. Iya, itu Wah, belum, dia. belum. Kenapa dia cepat merealita. Ini note ya teman-teman ya. Untuk segala hal, quantum jam atau apapun itu, jika teman-teman merasa kok belum terjadi lah, kok belum terjadi ya, boleh nggak tolong cek tabungan semestanya udah cukup belum? Beli rokok LA waktu cuma 15.000. Iya bener. Kita mau masuk Indomaret, mau ngambil Silver Queen, kan nggak bisa tiba-tiba ngambil Silver Queen terus keluar Iya. pintu kan? Betul. Ada yang harus ditukar kan? Setuju. Ketika teman-teman bilang, Teh Feby aku tuh, ada yang lucu Ndra, Teh Feby aku tuh set goal, aku pengen pendapatan 500 juta, oke. Aku juga pengen Pajero Sport, oke. Aku juga pengen rumah Teh Feby 2M, oke. Udah lama nih dia sending love, dia apa segala macam, lalu dia tanya lagi, Teh Feby kok nggak terjadi ya? Pertanyaan pertama, apakah tubuhmu sudah bergetar di dalam getaran frekuensi seperti apa yang kamu mau di atas 200, yaitu berterima kasih, bersyukur, dan bahagia. Karena dibutuhkan konsisten rasa yang sejalan dengan semesta, yang coherence dan selaras. Kalau itu udah selaras, pertanyaan kedua, tabungan semestamu cukup nggak? Sorry Teh. Kalau misalnya case-nya kayak temenku nih Teh. Ya. Kan kapan hari curhat sama aku mau sebenarnya pengen nikah sama cewek ini gitu ya. Cuman dia setiap tajak nikah nggak pernah mau gitu kan. Terus aku bilang, kamu tuh laki-laki ngapain merendahkan diri seperti itu di hadapan cewek? Cari lagi cewek yang lain, abaikan dia. Gitu. Akhirnya dia ngedet lah keluar sama cewek yang baru. Ya. Habis itu dapat WA, Mas gitu kan. Dijawab apa gitu, nggak respon lagi. Besoknya balas lagi, kamu kemarin nawarin aku aja nikah serius apa enggak? Sebentar lagi kita dapat undangan. Aku datang nanti Ali ke pernikahan kamu. Yo, aku datang nanti, tenang Li. Quantum jamin ya nanti pernikahannya. Ya, semakin dilupakan semakin terjadi Mas Hendra. Itu rumus berikutnya. Lupakan, nggak ngurus, nggak ngarep. Iya. Lupakan, nggak ngurus, nggak ngarep, bodoh amat, terjadi atau nggak terjadi, terserah. Terserah semesta, lupakan. Semakin kamu lupakan, semakin terjadi. Iya. Itu kuncinya. Waktu yang Zoom yang sore-sore yang menantu itu, Ya. saya cerita kan? Awal saya mulai jadi dosen tuh 20 tahun yang lalu, 2023. Dosen tetap 2026. Saya tuh pengen banget punya laptop Macintosh Apple. Buat saya yang baru jadi dosen, Iya. yang belum gajian waktu itu. Oke. Itu mahal banget deh. Iya. Saya print, saya tempel di Oke. kantor saya. Saya pengen apa lagi? Pengen rumah yang kayak gimana? Saya tempel. Saya lupain aja. Lupain. Tiap hari saya lihat, aduh, pengen itu. Saya lupain. Lupain. Suatu saat saya lagi kerja pakai laptop. Lah, ini kan laptop Bang yang waktu saya kepengen. Nggak jadi tangan saya. Ketika udah lupa lagi diketik tuh laptop. Pada saat lupain tuh tetap ada yakin bakal kejadian nggak? Iya. Karena saya berprasangka baik sama Allah. Dan pas saya ngeliat foto rumah, loh, sekarang saya udah tinggal di rumah yang
Seperti itu. Seperti itu, walaupun nggak mirip, tapi ini rumah yang saya kepengen gitu. Ya model-model begitu. Dan saya tuh sering ketemu, misalnya tiba-tiba ingat sama teman saya, lagi naik motor mau ke kantor. Nanti sampai kantor, saya mau telepon dia, pas lagi di jalan ketemu. Dan saya memaknai itu tuh bukan bukan hal yang kebetulan, tapi memang sudah harus terjadi, karena energi saya ketangkap sama dia gitu. Dan itu sering banget, lagi pengen makan pempek. Dari kemarin pengen pas ke rumah mertua, nih pempek. Oh iya, itu hal-hal kecil, tapi kadang orang menganggapnya itu bukan keajaiban, itu tuh keajaiban yang saya maknai sebagai sebuah keajaiban, bukan kebetulan gitu. Dan memang udah harusnya terjadi karena saya memancarkan itu dan ditangkap oleh semesta, dan itu menyediakan untuk saya gitu. Jadi sangat simpel banget Sindra, untuk judul Abundant Revolution ini sangat simpel banget. Kuncinya cuma terima semua sajian semesta. Bayangkan itu sebuah cinta tanpa batas, packagingnya mau bahagia, mau sedih, ini udah keutuhan. Terima. Kalaupun kita ke-trigger tentang itu, terima itu, lalu izinkan dia terurai kembali ke cinta murni tanpa batas. Lalu kita boleh nggak mundur dulu satu langkah? Bahwa bukankah kita sudah yang tanpa batas? Bukankah kita sudah yang tanpa batas, yang sudah berkelimpahan? Kita bukan emosi itu, kita yang tanpa batas, kita yang sadar melihat itu semua ada. Setelah itu jalanin realita dengan enjoy. Kalaupun mau punya goal setting, boleh pakai Quantum Jam, tapi boleh nggak dilepas goalnya, ya. Kalau itu udah di Quantum Jamin, setelah itu banyakin ya tabungan semestanya. Karena tetap sebaik-baiknya manusia adalah yang banyak punya manfaat buat orang lain. Itu sebagai pertukaran energinya. Jadi itu indah banget. Oke teman-teman. Thank you ya Mas Agung, keren. Inspirasi, sumpah. Ini teman-teman yang muda-muda harus belajar ilmu ini, apapun itu. Ilmu yang memang semuanya udah ada di dalam diri kita, tinggal kita menggali, kita potensi yang ada di dalam kita keluarkan, semuanya udah tahu, hanya ayo belajar yuk. Nonton video Teh Feby semua yang di Ngaji Rasul, pelajari, praktekin, terjadi. Daging semua ya? Pasti. Daging semua pasti. Tapi saya mah nggak cukup deh, harus ikut kelasnya. Oh iya. Harus kalau saya. Kalau yang nggak punya uang, sekarang ada Zoom yang 369.000 ya. Dan diajarin Quantum Jam ya, Mas Hendra. Untuk manifest 10 juta. Baik hati. Itu gimana sih, jelasin dong yang manifest 10 juta itu maksudnya TVB biar apa gitu? Iya, jadi gini. Kan nanti Mas Hendra tuh bener-bener sayang banget ya sama teman-teman untuk bisa ikut kelas. Dibukalah Zoom yang 369 itu. Di dalamnya ada cara Quantum Jam untuk mendapatkan uang 10 juta. Goalsnya itu kita buat video dalam pikiran lalu dilepas, nggak usah dipikirin, nggak usah diurusin. 10 juta ini buat apa? Karena selama teman-teman cuma ikut Zoom tanpa pendampingan, tanpa masuk grup, itu seru dan asiknya perjalanan itu nggak asik kalau nggak ikut kelas. Jadi 10 juta ini nantinya kan kelas harganya cuma berapa sih Mas? 1.900. Iya, 1.999. Artinya Quantum Jam dapat 10, bayar kelas 2 juta masih cuan 8 juta kan? Bener nggak? Masih cuan 8 juta. Nah, dari gambaran itu teman-teman akan bisa mengalami kelimpahan. Yang sudah-sudah gimana? Nah, itu dia. Lucunya Mas Hendra, yang sudah-sudah, yang tadinya ikut kelas juga yang 369 itu, Quantum Jam realisasi semesta ngasihnya itu ada yang 15 juta, ada yang 50 juta, ada yang 25 juta, ada yang memang juga 10 juta, dan itu sepertinya banyak banget, lebih dari 20 orang. Jadi teman-teman eksperimennya dicobain Quantum Jam dan dilepas. Lagi kalau udah Quantum Jam tapi ternyata belum terwujud, ini soal tabungan energi. Yes. Nah, makanya nanti di 30 hari setelah kelas itu kan ada pendampingan 30 hari itu kan dalam rangka untuk memperbanyak tabungan energi kita. Betul. Oke. Thank you. Terima kasih.